A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Tak lupa semoga seluruh semuanya dimudahkan dalam segala urusannya, dikabul segala hajat baiknya, disehatkan lahir maupun batinnya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Berkah alhamdulillah seluruhku semuanya, di kesempatan kali ini di malam yang insyaallah diberkahi oleh Allah, saya kedatangan bisa disebut sahabat gitu ya, karena beliau dari segi umur pun jauh di atas dari saya gitu. Cuman waktu itu dipertemukan dalam kondisi situasi yang sangat mengharukan gitu. Saya tidak akan sebutkan nama beliau, dan mohon maaf jika ada ketidaknyamanan, saya blur untuk menjaga privasi beliau gitu. Dan beliau adalah orang yang pernah terjerumus dalam dunia pesugihan seperti itu. Dan untuk kronologisnya singkat saya bahas, waktu itu beliau mendatangi saya gitu ya, karena memang mungkin sering lihat konten katanya gitu, yang pernah saya bahas masalah perdukunan. Nah yang itu beliau ingin hijrah, pindah dari suatu kubangan yang sangat membuat tekanan batin beliau memuncak gitu. Rasa penyakit-penyakit batin selalu datang menghampiri, dan ada hal-hal yang sangat ganjil yang dirasakan oleh beliau. Mungkin bisa diterangkan oleh Akang, saya sebutnya Akang aja ya. Saya sebutnya Akang aja. Bisa diterangkan sama Akang itu waktu pertama kok bisa gitu dan mau terjun ke dunia pesugihan itu, awalnya kenapa gitu, silakan diterangkan. Awalnya karena saya bisa terjun ke pesugihan kayak gitu itu karena kehimpitan ekonomi, karena kebangkrutan mungkin, kalau seperti itu. Kan saya tuh punya warung di Bekasi itu 3, ya jalan aja gitu biasa. Ya semakin sini ekonomi semakin menghipit gitu. Keluarga semakin gimana gitu. Ya dari sana itu saya itu berpikir mau kemana lagi, caranya harus gimana. Dan saya ketemu sama orang gitu, orang ya ngobrol-ngobrol aja, tadinya seperti awalnya biasa, tenang keluarga saya sampai disampaikan kayak gini situasi dan permasalahan dalam ekonomi gitu. Saya akhirnya itu memberikan solusi pada saat itu, memberikan solusinya, udah Kang ini aja gitu, kalau Akang mau mah ambil jalan ini aja gitu ya, itu pun kalau mau gitu ya pasti berhasil dan dijamin katanya. Ya udah gitu, saya tuh mau gimana lagi, nggak pikir panjang, itu yang penting ekonomi saya jalan lagi dan lancar lagi, soalnya lagi banyak butuh pemasukan dan biaya dalam keluarga. Mohon maaf ini Bapak, nanti saya di ini suaranya dihilangkan, nanti enggak saya sebut namanya. Jadi gini Kang, apakah waktu pertama diajak sama kenalan terus dibawa ke orang Kuncen atau bisa dibilang Kuncen, apakah ada syarat-syaratnya gitu, dan kok mau gitu untuk menyiapkan segala halnya gitu, silakan. Ada syaratnya kan bawa awalnya ayam hitam gitu cemani syaratnya, dan bawa kembang 7 rupa kayak gitu. Itu awalnya ya mau gimana lagi gitu, dan maaf yang lainnya banyak sih syarat-syaratnya gitu. Salah satunya itu saya nyari itu ya, berusaha karena saya itu punya keinginan, punya niat yang begitu besar, ingin sukses lah. Ya akhirnya saya ketemu sama persyaratan itu, bisa menemukan persyaratannya, dan saya tuh
kembali lagi sama kuncen, langsung sama kuncen itu di istilahnya ditajiahi apa tuh kayak gitu namanya, langsung dibawa ke tempatnya, langsung melakukan ritual gitu. Dan saya itu udah melakukan ritual itu, habis beres ritual saya pulang. Baru-baru 1 minggu itu tiba-tiba yang tadinya warung sepi kayak gitu ramai lagi, mulai sampai yang tadinya warung saya punya 3 nambah jadi 7 gitu. Nambah jadi 7 itu awalnya bahagia banget, saya bisa kebeli rumah, malah rumah itu udah punya beberapa rumah gitu, dan kendaraan juga saya beli lagi gitu. Dan setelah 7 tahun dari kebahagiaan itu yang saya alami, saya mulai ngerasa ada keganjilan gitu, kehambaran dalam hidup. Tiba-tiba ada anak sering sakit gitu, terus ngancamnya harus numbalin salah satu dari keluarga gitu kalau pengen terus maju gitu. Terus yang terkena itu anak yang paling terakhir gitu, yang ketiga tuh udah saya tuh gimana aja ya, dalam benak hati saya pengennya gitu harta sama anak sama, tapi kan nggak bisa. Jadi mungkin intinya waktu itu karena memang namanya kematian itu sudah hak prerogatif Allah ya. Cuma dalam keadaan situasi sering keluarga sakit, mungkin yang saya pahami gitu ya, saya dengarkan cerita ini sebetulnya cerita udah lama ya, sekitar 2 tahun yang lalu ya, cerita seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang saya perhatikan dari dulu gitu ya selama perjalanan. Dan di sini wallahi saya hanya sekedar mengarahkan ya, hanya sekedar perantara pendorong ikhtiar gitu, karena beliau sering mengalami hal-hal yang sangat ganjil dan ketidaknyamanan dalam hidup seperti itu. Dan saya mau tanya juga sama Akang gitu ya, apa itu yang dirasakan selama 7 tahun itu, selama berkecimpung di dunia pesugihan, walaupun memang anak yang terakhir yang masih kecil, mungkin itu semuanya atas kuasa Allah. Yang namanya kematian itu haknya Allah ya, saya pun tidak tahu gitu ya, itu kita kembalikan lagi aja kepada Allah. Yang penting yang sudah biarlah berlalu, itu kita fokus ke depan, meniti kehidupan dengan hal-hal yang sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mau nanya, selama 7 tahun itu apa yang dirasakan gitu? Selama 7 tahun itu yang dirasakan ya seperti itu, jadi rasa hamba, rasa hidup hati semakin was-was, takut kan anak sakit-sakitan. Kadang ke rumah itu sering ada yang datang gitu, nggak tahu itu makhluk apa ya gitu. Yang saya pernah ketemu, pernah lihat tuh yang waktu di pesugihan kelihatannya manusia sering datang ke rumah gitu. Pas itu udah dibawa ke rumah sakit, udah dibawa, jadi anehnya gitu, nggak ada penyakitnya gitu. Itu udah kemana, udah caranya gimana, udah bingung sekali gitu. Secara kenyamanan hidup ini ya Kang ya, yang dirasakan selama 7 tahun itu secara batiniah, atau yang dirasakan dari perasaan yang dirasa oleh Kang gitu sama keluarga, itu apa aja yang dirasakan gitu? Yang kerasa kan setelah 7 tahun ya, kan saya tuh melihat di YouTube yang mungkin juga dipertemukan sama Allah. Mungkin saya udah capek kemana-mana cari jalan, dipertemukan sama YouTube, namanya YouTube channel Kang Kariah gitu. Saya tuh lihat YouTube-nya, oh ini caranya gini-gini. Dan akhirnya saya tuh melihat banyak YouTube beliau itu banyak ketertarikan gitu dengan YouTube-nya. Dan akhirnya saya tuh tertarik dan cari nomor HP-nya beliau, dan akhirnya ketemu. Saya ngechat beliau dan akhirnya alhamdulillah bisa dipertemukan, ngobrol-ngobrol gini-gini. Dan setelah bertemu dengan beliau, semua masalah bisa dibereskan. Ya alhamdulillah ya. Jadi beliau waktu itu memang ngechat gitu ke saya lewat WhatsApp gitu kan. Saya juga kadang-kala suka mempublikasikan nomor WhatsApp saya gitu. Dan saya pun kaget gitu. Kagetnya kenapa? Ternyata masih satu ruang lingkup dengan saya gitu di kabupaten. Beliau orang terpandang, makanya saya blur gitu. Dan yang namanya jalan hidayah itu datangnya dari siapa aja gitu.
bukan berarti saya hebat, bukan gitu, karena semuanya itu semua hakikatnya datangnya dari Allah. Dan saya di sini hanya waktu itu menyarankan, mengarahkan, ikut membersihkan lahir batinnya dan membersihkan pemikiran-pemikiran dari hal-hal gaib atau ancaman dari si dukun tersebut gitu ya, nanti diterangkan lagi sama beliau gitu. Saya hanya menyarankan gitu karena beliau memiliki ketakutan yang berlebih gitu. Karena yang bagi saya gitu ya, memang ada yang mengatakan bangsa jin itu kuat gitu. Ada raja jin, ada ini, energinya sangat luar biasa, tidak bisa dilawan atau mengancam nyawa seseorang gitu. Bagi saya yang kuat itu ya bagi bangsanya, kuat itu bagi bangsa mereka. Kita makhluk mulia yang dimuliakan oleh Allah, yang mana jika kita berpegang teguh dengan tali Allah, tauhid, semuanya disandarkan kepada Allah, maka wallahi tidak akan ada makhluk apapun yang bisa melukai diri kita. Selama pemikiran kita kuat, hati kita kuat, batin kita kuat, keimanan kita kokoh, semuanya bisa teratasi. Dan waktu itu saya mengarahkan dalam pemikiran, membersihkan pemikiran, meriset badannya, membersihkan badannya, keluarganya, tempat usahanya, dan rumahnya gitu. Jadi beliau pun dapat ancaman gitu. Silakan, gimana waktu itu? Nah ya waktu itu kan ancaman dari dukunnya kayak gitu ya, kalau kamu ibaratnya memutusin tali ibarat perjanjian goibnya sama makhluk goibnya, kamu nanti juga akan ikut mati gitu sama keluarga kamu, malah akan mati satu persatu kayak gitu, malah akan diambil semua. Itu yang paling pertama itu anak yang terakhir dulu katanya. Dan itu saya tuh mikir aduh mau gimana lagi dengan udah perasaan kayak gini, malah keluarga bukannya malah buntung kan, makin hancur dari sana. Jadi waktu itu juga saya mengarahkan beliau ya, setelah beres pengarahan, penyelarasan, penyesuaian dengan hati beliau, saya arahkan juga untuk menyumbangkan sebagian hartanya. Dan alhamdulillah saat ini beliau kehidupannya normal gitu. Ini sebetulnya sudah berjalan 2 tahun gitu. Kebetulan dipertemukan lagi, nge-WhatsApp saya, Kang, katanya sekarang ada studio YouTube. Ya alhamdulillah kata saya, sekarang mulai saya publikasikan sedikit-sedikit, saya sharing, itu istilahnya saling berbagi, doa, saling mendoakan dalam kebaikan, saling mengarahkan dalam kebaikan. Saya hanya bisa mengarahkan gitu. Semua ketentuan itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mau tanya ini terakhir. Setelah beres lepas dari pesugihan saat ini gitu ya, udah lama sebetulnya, waktu 2 tahun yang lalu, apa yang dirasakan itu? Ya dirasakan alhamdulillah banget ya. Jadi beda-beda banget gitu. Waktu dulu mah yang waktu masih ada perjanjian malah ditokit-tokit sama kuncinya sama dukunya, udah was-was, udah gimana gitu, udah perasaan mesti mau setengah mati, mungkin udah mau putus asa gitu. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak dipertemukan oleh Allah sama Kang Peri sama beliau, saya sangat bersyukur. Mungkin ini udah rezekinya ya dari Tuhan juga, dari Allah. Dan saya bisa kembali bahagia lagi, dan saya keluarga kembali normal lagi. Anak yang tadinya sakit gitu alhamdulillah bisa sembuh lagi. Mungkin itu semuanya atas kehendak Allah ya kan. Dan juga sekarang semua usaha yang mungkin Allah waktu dulunya nguji saya, yang mungkin saya nggak kuat, dan sekarang udah kembali lagi dengan seperti semula. Alhamdulillah semakin lancar, semakin berkah. Malah rezekinya itu beda, rezeki yang dulu waktu saya dalam pesugihan dan waktu sekarang itu beda banget rasanya. Malah lebih menenangkan, meskipun hasil jerih payah sendiri hasilnya segitu, alhamdulillah rasanya enak banget di hati, tenang. Jadi perjuangan beliau itu sebetulnya panjang ya. Saya pun ini cerita sebetulnya tadi juga habis ngobrol-ngobrol gitu, dan beliau menyarankan, Kang, katanya saya ini kan punya cerita hidup gitu, pengen dipublikasikan, cuman saya malu gitu kan, banyak orang yang kenal sama saya gitu. Kata saya gampang kan, bisa saya upload kalau sekiranya ada itikat untuk dipublikasikan, memberikan hikmah untuk semua sedulur yang menonton atau siapapun pelaku pesugihan dimanapun berada dan apapun jenis pesugihannya gitu ya, bisa gitu. Karena kita harus betul-betul paham betul akan makna kehidupan gitu. Kita itu diciptakan bukan hanya untuk hidup dan mati gitu, semuanya ada pertanggungjawabannya seperti itu. Dan untuk beliau sangat-sangat saya apresiasi, dan masya Allah gitu ya, istiqomah luar biasa gitu dalam sedekah, dalam kebaikan, dalam
aktif di ruang lingkup agama gitu. Saya sangat-sangat bangga dan salut melihat perubahan beliau dari 2 tahun ke belakang gitu ya, sampai saat ini, masya Allah luar biasa gitu. Ini untuk Akang gitu ya, silahkan jika ada yang mau disampaikan sedikit buat para sedulur ya, semoga mendapatkan hikmah gitu. Ya, hikmahnya dari saya, jadi intinya jangan sampai mengalami hal seperti saya. Segimanapun kalian ibaratnya dalam kehidupan menghadapi sebuah musibah atau ujian, harus dengan satu, kita harus dengan sabar dan ikhlas, harus ingat sama yang di atas. Jangan sampai kita terbujuk rayuan-rayuan yang gak jelas sampai menjerumuskan diri kita ke dalam lembah yang hitam, sampai kita nggak berdaya. Ini segini saya alhamdulillah masih ditolong sama Allah. Andai kata Allah sudah nggak mau nolong sama saya gitu, mungkin nggak tahu saya mau jadinya seperti apa. Jadi mungkin waktu itu takut karena ini perbuatan yang sangat amat dimurkai oleh Allah, takut tidak ada ampunan dari Allah. Kata saya, selama akan memiliki umur dan saat ini masih diberikan umur gitu, tandanya Allah masih memberikan kesempatan seperti itu. Dan alhamdulillah beliau pemikirannya sedikit demi sedikit bisa diluruskan, bisa dibersihkan, lanjut ke prosesi pembersihan, pembentengan lahir batin di badan dan tempat-tempat yang beliau tempati seperti itu, dan pengarahan dalam ijazah keilmuan untuk mendawamkan berbanyak istighfar, sholawat dan amalan-amalan yang lainnya. Alhamdulillah dapat ketenangan lahir batin dan sebagainya, dan istiqomah itu yang luar biasanya istiqomahnya gitu sampai saat ini, masya Allah gitu, luar biasa. Ya mungkin hanya itu saya ucapkan terima kasih kepada beliau gitu ya, kepada Akang dia sudah mau berbagi walaupun sedikit kisah cerita yang disampaikan, cuman ini insya Allah mewakili kisah yang dialami, yang dilalui oleh beliau gitu ya. Bisa jadi pelajaran hikmah untuk kita semua. Kita berjalan dalam kehidupan melakukan yang lurus-lurus aja gitu, udah nggak usah neko-neko ya, yang penting kita beribadah, ikhtiar, berdoa, dan sadar tentunya harus sabar juga melakukan atau menjalani kehidupan, fase-fase kehidupan apapun itu ujiannya yang kita lalui. Mungkin hanya itu, semoga ada kebaikan dan setiap kehilapan, kesalahan itu murni datangnya dari saya gitu secara penyampaian dan yang lain sebagainya. Dan jika ada kebaikan, hikmah di balik ini semua, itu semuanya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kopi gitu ya. Udah lama ini nggak ketemu. Salam seduluran. Oh